Oke, halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Dan hari ini tanggal 24 itu Redmi Note 10S udah mulai dijual ya. Mau di Mi Store, di e-commerce-nya, di Shopee, di Lazada, dan di official Mi Store-nya ya guys ya, di websitenya. Dan hari ini saya mau coba beli ke official store-nya. Tadinya sih saya mau beli online ya guys, antara di Lazada atau di mi.com. Cuman takutnya nanti nyampenya lama, kayak biasa pengirimannya. Jadi sekarang saya putusin buat langsung aja ke official store-nya. Dan kebetulan juga hari ini mau nemenin adek untuk cari reservasi tempat buat acara nikahan. Doain semoga lancar hari ini. Ya ngomong-ngomong, hari ini saya pakai Poco X3 Pro nya buat vlog di video kali ini guys. Ikutin terus videonya. Ya, jadi guys, tadi siang itu sebenarnya saya udah datang ke official store-nya Xiaomi. Cuman tadi siang unit Redmi Note 10S-nya itu belum ada ya, karena ada masalah sama ekspedisi. Dan tadi udah ninggalin kontak juga sama sales dari Xiaomi-nya. Dan tadi jam setengah 4 itu dihubungin kalau unitnya udah ready. Dan sekarang saya lagi jalan lagi ke official store-nya buat ngambil Redmi Note 10S. Dan sekarang ini jam 17.42, hampir jam 6 ya. Oh ya, ngomong-ngomong, Redmi Note 10S ini adalah seri baru ya dari Redmi Note 10 series. Yang kemarin itu udah dua rilis, itu Redmi Note 10 biasa sama yang versi Pro nya guys. Nah sekarang nih rilis baru Redmi Note 10S yang pakai chipset dari MediaTek, beda dari seri Redmi yang sebelumnya ya, yang pakai Snapdragon. Untuk MediaTek-nya sendiri pakai MediaTek Helio G95 dengan struktur fabrikasinya itu 12 nanometer. Dan yang menarik di sini adalah Redmi Note 10S ini udah punya fitur NFC gitu guys. Ngomong-ngomong, ini saya salah jalan ya. Jadi saya harus turun satu lantai lagi buat sampai ke Mi Store-nya. Oke, itu dia official store Xiaomi. Dan sekarang ini jam 17.45 dan kondisinya masih cukup aman ya buat kita beli di sini. Oke, sekarang saya masuk dulu buat transaksi Redmi Note 10S nya guys. Dan ya, begini warnanya, cakep ya. Oke, sekarang kita udah dapat Redmi Note 10S nya. Dan sekarang kita langsung aja ke studio buat re-unboxing HP ini guys, karena udah di-unboxing tadi di official store. Ya, sekarang saya udah sampai di studio nih guys, dan kalian bisa lihat di depan kalian sekarang udah ada box dari Redmi Note 10S yang bakal saya bahas sedikit guys. Nah, biasanya tuh tulisan garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia itu ada di bagian depan sini ya guys, dan sedikit memang tampilan dari packagingnya ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Di sini ketulis ICA ya guys ya, kalau kita baca tuh tulisan kecilnya ini, tulisannya tuh bacaannya Indonesian Contact Center Association. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Dan seperti biasa di bagian depan dari boxnya ada gambar Redmi Note 10S nya, dan di sini ketulis Redmi Note 10S yang gede banget. Dan simbol Xiaomi-nya sendiri di sini belum upgrade ya ke simbol yang mahal itu, yang sedikit rounded di bagian sisi-sisinya ini. Dan di bagian kanannya ini seperti biasa tertulis Redmi Note 10S dengan tulisan with easy access to the Google Apps you use most.
Di sebelah kirinya sama, ada tulisan yang kayak tadi dan tulisan garansi resmi Xiaomi. Lalu di bagian atasnya ini kosong, di bagian bawah kosong, dan kita ke bagian belakang di mana ada 4 selling point yang tertulis di bagian boxnya ini. Yang pertama adalah kameranya itu, yaitu menggunakan setup quad kamera guys sebesar 64 megapiksel untuk kamera utamanya. Kemudian sudah menggunakan kamera di sini nggak tertulis Super AMOLED tapi tertulisnya AMOLED aja guys, dengan lebar layar sampai 6,43 inci. Untuk chipsetnya di sini ketulis MediaTek Helio G95 dan kecepatan chargernya itu udah sampai 33 watt fast charging guys. Jadi ini adalah 4 selling point yang bisa kalian dapetin dari Redmi Note 10S ini. Dan kebetulan untuk varian RAM yang saya beli ini adalah varian RAM 6GB dengan memori internal 64GB dengan warna Ocean Blue guys. Dan untuk harganya sendiri kalau kita beli di official store-nya itu 2,9 juta ya guys ya, itu 2,89. Sedangkan kalau kalian beli di e-commerce kayak Lazada atau Mi.com itu kalian bisa dapetin harga lebih murah 100.000 ya guys, di kisaran 2,79 juta atau ya jadinya 2,8 juta lah, kurang 1.000 begitu guys. Ya kayak gitu aja yang bisa saya bahas dari boxnya. Sekarang kita buka isi dalam boxnya guys ya. Sebenarnya tadi udah sempat dibuka juga guys di video vlognya tadi, tapi sekarang saya mau lebih detail lagi buat kasih gambaran ke kalian. Nah ini HP-nya ya guys ya, kita singkirin dulu. Nah di dalam boxnya ini kita dapetin kayak biasa ada SIM ejector, dan kita dapetin juga kitab-kitab kayak biasa ya guys ya, kayak kartu garansi, terus buku panduan manual, sama softcase bawaan guys. Dan di sini untuk kartu sambutannya tuh punya layoutnya berbeda kayak biasanya guys ya, dan ya kayak gini lah sekarang biasanya tuh warnanya agak hitam gitu, terus ini tulisannya kuning ya. Jadi kayak gini. Kemudian kita juga dapetin kepala charger yang udah 33 watt juga ya guys ya. Mudah-mudahan ini kelihatan gak ngeblur. Terus untuk kabelnya sendiri udah menggunakan kabel Type-C ya guys ya, USB Type-C. Nah kalian bisa lihat ya, kabel USB Type-C. Dan gitu aja yang bisa saya tunjukin dari isi dalam boxnya. Sekarang langsung aja ke HP-nya dan saya beresin dulu mejanya guys ya, biar lebih rapi. Ya ini dia HP-nya ya guys ya. Di sini ketulis 4 selling point yang ketulis di bagian belakang boxnya tadi, dan ini cukup aneh ya guys ya. Padahal smartphone ini tuh punya fitur NFC yang nggak dibawa oleh seri Redmi Note 10 yang sebelumnya guys. Kenapa nggak ditulis jadi selling point ya? Saya juga kurang tahu nih. Kita cek aja sebenarnya ini ada NFC-nya atau enggak nanti guys. Ya jadi beginilah tampilan dari Redmi Note 10S Ocean Blue ya guys ya untuk warnanya. Setelah kita kletek plastik dan barcode di belakangnya ini, dan ini cukup bagus banget ya guys menurut saya ketimbang warna yang udah saya unboxing sebelumnya di seri Redmi Note 10, yang kalau warnanya di seri Redmi Note 10 itu warnanya hijau, kalau ini biru guys, dan ini cakep banget gradasinya. Di layar aja kelihatannya cakep, gimana kalau kalian pegang HP ini guys, bener-bener cakep dan ganteng banget. Dan ngomong-ngomong ini walaupun kelihatan glossy ya guys ya, ini tuh dibuat finishingnya matte guys, jadi nggak terlalu glossy, dan saya rasa ini nggak terlalu ninggalin bercak sidik jari kalau kalian nggak pakai soft case atau skin di bagian back covernya ini. Kalau untuk bumper kameranya sih memang mirip sama Redmi Note 10 Pro ya guys, yang punya lingkar silver di bagian kamera utamanya, dan kemudian tertulis Redmi di bagian bawahnya ini sama kayak seri Redmi Note 10 sebelumnya. Kemudian untuk di sisi kanan ini ada satu buah tombol power dan juga sebagai berfungsi sebagai tombol fingerprint sensor, dan juga ada satu buah tombol volume up dan down ya guys ya. Sementara untuk di bagian atasnya ada satu buah grill speaker dan satu buah ear blaster, juga ada satu buah lubang mikrofon. Di bagian bawah kita cek ada satu buah grill speaker juga ya guys ya, dan satu buah port USB Type-C, satu buah mikrofon, dan satu buah port jack audio 3,5 mm. Kemudian kita beralih ke bagian kirinya guys. Di bagian kiri ini ada satu buah slot SIM tray aja, dan sekarang kita cek untuk slot SIM tray-nya sendiri apakah sudah menggunakan yang dedicated atau menggunakan yang hybrid. Sekarang kita lihat. Oke. Jadi untuk slot SIM tray-nya ini sudah menggunakan yang dedicated ya guys. Jadi kalian nggak perlu ngorbanin satu slot SIM card kalian buat pakai slot micro SD-nya gitu guys. Dan ini juga udah ada karetnya, jadi ya sedikit membantu ya untuk kedap airnya begitu guys. Dan sementara untuk di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera beresolusi 13 megapiksel, dan pastinya ada satu buah
grill speaker ya buat panggilan telepon begitu guys. Dan ya itu aja yang bisa saya bahas dari bagian body si Redmi Note 10S nya ini. Dan karena ini HP baru seperti biasa ya guys ya, kita bakal install beberapa aplikasi dulu karena tadi udah sempat di setup ya di counter resmi Xiaomi di official store-nya, dan sekarang saya nyalain. Nah, jadi kayak gini guys, tampilan utama atau home screen dari Redmi Note 10S-nya. Sekarang kita coba cek untuk software MIUI dan Android-nya yang dipakai di Redmi Note 10S ini guys. Kita lihat di sini untuk Redmi Note 10S itu menggunakan versi MIUI 12.5.1 dan juga untuk versi Android-nya itu sudah menggunakan versi Android 11 guys. Dan sekarang kita cek ya, tadi saya udah install beberapa aplikasi kayak AIDA 64, SensorBox, dan AnTuTu Benchmark. Tapi sayangnya di video kali ini saya nggak bisa kasih lihat untuk hasil skor AnTuTu-nya guys. Karena dari tadi saya punya kendala untuk install 3D-nya itu ya guys ya. Nah, itu selalu stuck kayak begini, jadinya kita nggak bisa buat uji AnTuTu Benchmark dari Redmi Note 10S ini. Tapi next pasti saya kasih lihat untuk skor AnTuTu dari smartphone Redmi Note 10S-nya ini. Sekarang kita ke AIDA 64 aja dulu ya guys ya untuk cek dari sistem yang dipakai si Redmi Note 10S ini. Nah, untuk unit yang saya beli ini kebetulan adalah unit dengan RAM 6GB guys, dan di sini kebacanya tuh untuk RAM total itu sekitar 5,6 gigaan. Dan RAM yang tersedia itu sekitar 2,9 GB ya, bisa kita genapin jadi 3 GB ya guys ya. Yang artinya di sini hampir separuh dari RAM 6 total RAM 6GB itu kepake buat menjalankan sistem operasinya guys. Kemudian untuk total ukuran penyimpanan sendiri dari total 64GB di sini kebaca 48GB, dan sisanya untuk penyimpanan internal yang tersedia di sini ketulis 41,94 GB guys. Jadi ya cukup gede juga ya guys menurut saya buat memori yang dimakan oleh sistem operasinya di Redmi Note 10S ini. Nah, yang menarik di sini adalah versi Bluetooth dari Redmi Note 10S ini guys. Kalian notice nggak sih untuk Redmi Note 10S ini tuh masih menggunakan versi Bluetooth seri 4 ya guys ya, yang seharusnya menurut saya itu bisa disematkan versi 5 ya guys, yang latensinya justru bakal lebih kecil daripada yang versi 4. Ini bakal kerasa banget kalau kalian menggunakan headset atau TWS yang sudah support dengan versi Bluetooth 5.0 kayak gitu ya guys ya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian layar dari smartphone ini guys. Nah, untuk smartphone ini tuh cuman punya refresh rate sampai 60 Hz aja guys ya. Jadi nggak ada 90 Hz atau 120 Hz kayak gitu. Dan untuk lebarnya sendiri di sini nggak ketulis. Oh, di sini ketulis 6,43 inch sama seperti yang ada di bagian sharing pointnya tadi ya guys ya. Dan sini menggunakan kartu grafis GPU Mali G76 guys. Dan ini saya rasa ini mungkin baru ya guys ya. Kita nanti cek aja gimana performa dari kartu grafisnya. Sekarang kita cek untuk chipsetnya ya guys. Ya, untuk chipsetnya sedikit menarik ya guys ya. Saya dari tadi nyari-nyari, takut saya yang salah. Di sini nggak kebaca untuk seri MediaTek-nya guys. Kenapa ya? Di sini cuma ketulis kayak gini tulisannya guys. Jadi saya bingung. Cuman yang pasti smartphone itu sama kayak yang ditulis di bagian boxnya tuh sudah menggunakan chipset dari MediaTek Helio G95 ya guys ya. Dan itu aja kayaknya yang bisa saya bahas dari smartphone Redmi Note 10S-nya untuk aplikasi AIDA 64-nya guys. Sekarang kita ke bagian aplikasi SensorBox untuk ngecek sensor-sensornya guys. Nah, untuk sensornya sendiri si Redmi Note 10S ini hampir sama kayak di Redmi Note 10 yang sebelumnya guys ya. Di sini cukup lengkap juga menurut saya karena yang nggak ada tuh cuman ada dua sensor ini, sensor suhu dan sensor tekanan. Sekarang kita coba cek sensor giroskopnya. Ya, ini nggak tahu dia hardware atau virtual ya guys ya. Kita bakal coba nanti tes buat di gaming test game PUBG aja ya guys ya untuk performa dari giroskopnya ini. Oke, sekarang saya mau cek untuk fitur-fitur yang ada di kamera si Redmi Note 10S ini yang punya resolusi kamera utama itu 64 megapiksel guys. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk fitur-fitur kameranya. Di sini udah ada mode Pro juga guys. Dan bisa dipakai untuk perekam video juga. Lalu untuk di fitur lainnya di sini ada fitur 64 megapiksel, night mode-nya juga ada. Tapi nggak ada fitur dual video ya guys ya. Dan menurut saya ini sangat disayangkan guys. Untuk mode vlog, template vlog videonya juga nggak ada ya guys ya. Dan benar-benar sayang banget sih.
Coba kita cek untuk resolusi videonya itu bisa di maksimal di mana guys. Nah, maksimal itu di 4K 30 fps ya guys ya. Dan untuk fitur stabilisasinya kita coba di 60 fps. Ya, dia nggak aktif di 60 fps. Untuk di 4K kita cek, ya dia nggak aktif ya guys ya. Dia kalau kayak gini tuh tandanya dia nggak aktif ya guys. Coba kalau kita cek di 30 fps 1080p guys. Nah, dia aktif ya. Nah, kalian bisa lihat tuh kan bisa dipencetnya. Jadi untuk stabilisasi gambar videonya itu cuman support di 1080p 30 fps aja guys. Ya sayang banget sih, untuk resolusi 64 megapiksel nggak ada fitur dual video ya guys ya. Apalagi fitur cloning video begitu di sini juga nggak ada guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Saya udah buka untuk fitur lainnya di sini nggak ada lagi. Jadi cuman ada ini aja. Dan saya rasa cukup ini aja ya guys yang saya bisa bahas dari video awal atau video unboxing si Redmi Note 10S nya ini. Buat kalian yang mungkin mau beri saran untuk selanjutnya bakal saya pakai buat tes apa nih, gaming test dulu kah atau kamera test dulu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan untuk misalkan gaming test, apa yang menurut kalian lebih saya duluan, untuk gaming test Genshin Impact kah atau PUBG Mobile-nya dulu. Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar pastinya ya guys ya. Dan ya, seperti inilah video unboxing soal Redmi Note 10S nya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik tombol like-nya dan kalian dislike aja kalau kalian gak suka dengan video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.